Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas ataupun pertemuan kedua dari grafika komputer yang saya ampu. Dan di pertemuan kedua ini kita akan mematangkan lagi khususnya apa sih perbedaan antara computer graphics, computer vision, dan image processing. Dikarenakan semua atau beberapa bagian ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Em, dan yang menjadi objektif lainnya adalah dikarenakan pada semester ini pula teman-teman mengambil kelas Computer Vision dan bisa jadi telah mengambil kelas pengolahan citra digital pada kesempatan sebelumnya. Saya terinspirasi ataupun menggunakan referensi dari Muhammad Mubin Mufania, seorang profesor, asisten profesor di Habib University. Dan beliau menyelesaikan PhD-nya di bidang Computer Graphics dan Visualization di NTU Singapura di tahun 2012 dan memiliki sederetan publikasi, baik itu buku, chapter, jurnal, dan conference yang related dengan computer graphics. Sehingga menjadi referensi yang bagus di dalam kita mempelajari perbedaan antara vision, graphics, dan image processing. Nah, ini adalah flow dari paparan. Namun demikian, pada pertemuan hari ini tidak semua yang akan saya paparkan, tetapi lebih kepada area basic ini ya. What is computer graphics, what is computer vision, what is digital image processing, dan seterusnya. Nah, berbicara tentang basics, di pertemuan lalu kita sudah berbicara sekilas bagaimana computer graphics telah memiliki aplikasi penerapan yang sudah sangat luas sekali. Namun secara definisi sebagai computer engineer, kita juga harus sangat memahami hal ini. Ya, yang pertama, computer graphics itu apa sih? Yang pertama adalah converting mathematics into pictures. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita melakukan konversi dari rumus matematika menjadi gambar. Ya, objektif kedua adalah semua ataupun segala hal yang kita lihat pada computer screen ataupun layar komputer, dia tentu dua opsinya. Kalau tidak teks, ya gambar. Kalau tidak teks, ya grafik. Ya. Dan a powerful medium to communicate. Yang mana computer graphics nantinya mampu menjadi sarana untuk kita melakukan komunikasi. Sebagaimana saya sering mengulang juga di kelas computer vision, bahwasanya a picture is worth a thousand words. Sebuah gambar bisa um, bermakna ribuan kata ya. Kalau kita lihat di sini contohnya di sisi kiri ada animasi ataupun objek tiga dimensi kursi yang berhamburan ya. Bisa jadi orang lain mendefinisikan dengan cara yang lain pula. Begitu pula ini adalah mungkin semacam kita tidak tahu, tetapi ini adalah ilustrasi yang lain, dan ini adalah keranjang sampah ya, yang diilustrasikan dalam bentuk tiga dimensi. Jadi computer graphics ya adalah cara kita ya berkomunikasi melalui gambar. Nah, em, beberapa tahapan ya yang sangat penting ataupun tahapan kunci dalam proses computer graphics ini ada beberapa. Yang pertama adalah modeling ya, lalu melakukan proses animation dan rendering ya, ataupun secara lebih spesifik ya, kita akan memiliki model ya, lalu transformasi, view transform, projection, viewport, dan akhirnya menjadi display ataupun sesuatu yang kita lihat di layar komputer ya. Nah, jadi ada tiga kunci computer graphics: modeling, animasi, dan rendering. Apa itu? Akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Namun di sini kita bisa lihat komponen dasarnya adalah modeling, rendering, dan animation. Secara
definisi, modeling itu adalah membangun representasi matematika ya melalui rumus-rumus matematika ya terkait dengan permukaan tiga dimensi dari sebuah objek. Itu model. Ya, nanti kita lihat. Rendering adalah melakukan konversi dari 2D atau 3D informasi ataupun informasi 3D ataupun dua dimensi menjadi pixel-pixels dan animasi, yaitu eh, merubah properti ataupun objek tersebut sehingga memiliki pergerakan ataupun motion ya. Nah, ini adalah ilustrasi modeling. Oke, kita back sebentar. Bagaimana melakukan representasi matematika kepada permukaan objek tiga dimensi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana objek-objek ini, yaitu tiga dimensi, dari rumus matematika mampu tergenerate menjadi bentuk objek tiga dimensi yang sangat tentu sangat detail ya dan seterusnya. Ini di belakangnya ada representasi matematika ya. Itu adalah modeling. Yang berikutnya rendering. Ya, kalau kita lihat rendering, maka dengan kalau ini adalah di sisi kiri atas, kita melihat adanya sejenis apa namanya visualisasi model daripada objek tiga dimensi, dan akhirnya dengan rendering adalah dari 2D ataupun informasi 3D itu akhirnya dia dalam bentuk pixel ataupun kita lihat dia sudah menjadi apa namanya layar tiga dimensi yang memiliki tekstur, memiliki warna, ya dan terkesan ataupun mendekati suasana yang real. Walaupun ini adalah hasil dari proses rendering menggunakan informasi 2D ataupun 3D dan tools tiga dimensi. Ya, berikutnya animasi. Ya, animasi kalau kita lihat di sini adalah pergerakan ya dari satu frame ke frame lainnya, ya pergerakan bola misalnya dan seterusnya. Itu adalah juga basic komponen ataupun komponen dasar dari computer graphics. Ya. Nah, berikutnya yang juga sekarang cukup apa namanya famous ataupun cukup apa hot topics ya, menjadi hot topics di computer graphics adalah virtual reality. Virtual reality itu adalah bagaimana menggabungkan ya pengalaman yang mana adanya eh, kehadiran kita di sebuah ataupun mensimulasikan ya kehadiran kita dalam konteks bidang fisikal ataupun yang real ya. Itu eh, misalnya gini, ketika kita menggunakan kacamata VR. Kalau kita menggunakan kacamata VR itu seolah-olah kita hidup ataupun real ya, berada di sebuah eh, lingkungan ataupun room ataupun ruangan berbasis tiga dimensi. Jadi kita masuk ke dalamnya seolah-olah kita memiliki ruang baru ya, yang sifatnya real tetapi virtual ya. Jadi ini bisa menggunakan VR glass ataupun banyak tentu yang Oculus Rift dari Meta dan seterusnya itu menghadirkan virtual reality ini. Nah, augmented reality adalah eh, memberikan pengalaman ya yang sebenarnya kita tetap di dalam bidang real kita ya, tetapi akan ada proyeksi objek-objek tiga dimensi yang dapat kita lihat. Contohnya di sini, kalau kita dalam konteks di sini ya, biliar ini, ya, dengan kita melakukan proses augmented reality, ya paling tidak dia bisa melakukan proses prediksi jika kita pukul ataupun kita sodok ya bola biliar itu dan akhirnya dia mengikuti arah yang disarankan, akhirnya nanti dia akan mengarah kemana dan kemana. Begitu pula kalau kita melakukan scanning menggunakan sebuah aplikasi, contohnya kita scan ada sebuah mobil, maka akan muncul augmented reality-nya berupa informasi-informasi ataupun letak daripada mesin
ya dan seterusnya dari mobil tersebut secara uh, di augmented ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya objek em, mobil ini ya di scanning ya menggunakan aplikasi augmented reality akan terlihat di mana engine-nya ya, di mana eh, alat-alat ataupun mesin dan seterusnya ya yang ada pada mobil tersebut ya. Sama halnya di bidang kedokteran ketika adanya kamera ataupun dilakukan proses scanning menggunakan aplikasi AR akan bisa pula ataupun dapat pula divisualisasikan secara 3D ya. Nah, nanti coba bisa dilihat di sini salah satunya saya coba share. Saya coba share ya bagaimana ilustrasi augmented reality itu sendiri. Nah, ini ketika kita scanning scanning menggunakan aplikasi AR itu ya, kita bisa coba melakukan visualisasi bagaimana hidupnya ketika mobil ataupun ya mobil berjalan, apa yang terjadi di dalamnya dan seterusnya ya. Nah, ini juga menarik sekali bagi mereka yang ingin melakukan simulasi kendaraan uh, roda 4 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah ilustrasi augmented reality. Cukup menarik jika kita implementasikan di bidang-bidang tertentu. Oke, berikutnya. Ini adalah mixed reality ya. Baik, dalam konteks mixed reality, kalau kita lihat lagi, ini adalah virtual reality yang mana kita berada di uh, ruang virtual, ya, dimensi virtual, sedangkan augmented reality adalah memproyeksikan sesuatu yang virtual, ya, ke bidang real ataupun tetap di dalam bidang real. Contohnya di sini seperti mobil ini, mobil aslinya tetap ada, tetapi uh, realitasnya itu di augmented, ya, ditambahkan. Ya. Sedangkan mixed reality adalah bagaimana kita mengoverlay ya konten virtual itu ya, um, dan konten dunia nyata ya sehingga mereka ataupun sehingga konten virtual dan konten dunia nyata itu mampu mm, bereaksi ataupun berinteraksi satu sama lain di real time ataupun di bagian real time ya ataupun MR. Kalau kita lihat di sini seorang pemain ya, pemain game mungkin gamers sedang membangun apa kota dan seterusnya, tapi dia membangunnya di bidang real world ataupun masih di real world. Tetapi eh, dia membangun ya bidang-bidang virtual ataupun bangunan-bangunan virtual uh, di dalam konten real world ya. Nah, jadi ataupun seperti ini bagaimana seseorang berada di dunia virtual tetapi di saat yang sama juga dia masih ada bagian real world yang muncul ya. Tidak totally virtual seperti virtual reality. Oke, nah lantas kita harus mengulang lagi tentang computer vision itu sendiri karena sangat related ya. Nah, terkait dengan computer vision adalah bagaimana memahami ya citra ataupun gambar digital ataupun video ya. Sederhananya kita bisa melihat di sini ilustrasinya ya. Em, Contoh ya, ini computer vision ya. Bagaimana misalnya kita memiliki kamera dan akhirnya kita bisa melakukan ataupun menggerakkan mobil secara autonomous ataupun otomatis. Ataupun kita memasang kamera di drone ya ataupun kita melakukan navigasi drone yang dilengkapi dengan kamera dan seterusnya.
ataupun pendeteksian objek seperti ini, ya, visual surveillance dan seterusnya, ya. Begitu pula mungkin terkait dengan ya identifikasi tanaman, ya, dengan berbasis computer vision, ataupun bahkan kita menggunakan smart agriculture untuk melakukan identifikasi penyakit hama ataupun penyakit tumbuhan, ya, lalu menakar kualitasnya menggunakan robot. Ya, ini kita coba dalami lagi minggu depan. Saya akan melakukan visualisasi, ya. Tetapi sebelum itu kalau kita lihat di sini, ya, computer vision tadi, ya, contohnya, sedangkan image processing terkesan sederhana, tetapi itu adalah basic yang mana kita melakukan proses pemrosesan citra digital, ya, melalui algoritma-algoritma untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas gambarnya, untuk mengambil citranya, melakukan restorasi terhadap gambarnya, melakukan morfologi ketika ada gambar lalu ada lubang-lubang, kita lengkapi lubang-lubang cacat itu, ya, segmentasi, mengenal objek, dan seterusnya. Dan tidak juga lepas dari beberapa sub seperti kompresi gambar yang mungkin dirasa sangat besar, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah interkoneksi antara digital image processing, computer vision, dan computer graphics, ya. Jadi digital image processing ini seperti looping, ya. Jadi maksudnya adalah misalnya ketika kita memiliki gambar yang tidak baik secara kualitas, dilakukan enhancement, tetapi dia tetap gambar dua dimensi, ya. Tetapi kalau computer vision adalah gambar dua dimensi ke tiga dimensi, ya, dan sebaliknya. Kalau computer graphics yang inputnya merupakan tiga dimensi, bisa jadi menuju gambar dua dimensi. Kenapa? Karena contohnya tadi, ya, ketika kita di bidang computer graphics itu, bagaimana akhirnya kita bisa melakukan proses proyeksi, ya, dari objek tiga dimensi ke objek yang sebenarnya itu adalah dua dimensi, dan seterusnya. Oke. Nah, tadi aplikasi-aplikasinya ini computer graphics, ya, aplikasi-aplikasinya untuk visualisasi saintifik, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Lalu game, ya, seperti membuat game, ya. Game yang fully virtual, ya. Kita buat, ya, menggunakan teknik-teknik modeling, animation, dan rendering tadi, ya. Lalu special effect, ya. Ketika kita contoh nih, ya, special effect di film apa Matrix dan seterusnya. Sebenarnya mereka terbang di bidang seperti ini, tetapi dilakukan proses apa eh, mengganti latar seolah-olah mereka di dunia nyata dan seterusnya. Ya, sama halnya juga seperti hewan, ya. Nah, ini visual effect, ya. Padahal yang dielus adalah bidang seperti ini, tetapi nanti di-render ataupun dilakukan visualisasi dan animasi menjadi seekor harimau dan seterusnya, ya. Virtual depiction, archiving, ya. Bagaimana melakukan pengarsipan warisan dunia melalui teknik-teknik digital, ya, augmented reality dan seterusnya. Ya, sedangkan computer vision, ya, tadi seperti saya sampaikan. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya nanti, ya. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya yang nanti kita coba uh, lihat lebih dalam lagi. Nah, sedangkan di digital image processing, seperti tadi saya sampaikan, ya, image restorasi, terkadang ada image-image dengan kualitas rendah, dilakukan proses restorasi, melakukan analisis citra medis, melakukan sorting produk menggunakan visionnya robot, ya. Lalu misalnya ada noise, salt, and pepper, sampai akhirnya gambarnya bisa terimprove seperti ini, ya. Nah, ya, pattern recognition yang sedang diajarkan di kelas pattern recognition and machine learning, bagaimana mengenal pola terhadap sebuah distribusi data dan seterusnya, itu adalah di bidang image processing. Jadi sangat-sangat relevan, ya. Nah, tentu untuk memulai tentang computer graphics ini, teman-teman, minggu depan kita akan mulai mencoba, ya, melihat beberapa aplikasinya tentu dan beberapa konsepnya, baik itu software, begitu pula perhitungan matematikanya, yang umum yang biasa digunakan OpenGL dan seterusnya.
Ya, untuk 3D graphics ya banyak, ada Unity, ya Stingray, ya dan seterusnya yang mampu digunakan untuk proses modeling, rendering dan seterusnya ya. Untuk games kita mungkin tidak akan sangat dalam karena strata satu, namun jika ada yang tertarik dalam pembuatan game, tentu mampu juga menggunakan beberapa tools yang terdaftar seperti ini ya, yang sedang common digunakan ya. Oke. Nah, Em, tentu beberapa proses pengolahan citra, pengolahan gambar pun bisa digunakan beberapa yang sudah cukup kita eh, kenal ya, Photoshop, Illustrator, dan seterusnya. Untuk 3D model, kita bisa membuatnya menggunakan 3D Max, Maya, Blender, dan seterusnya yang cukup besar dari sisi komputasi, jadi membutuhkan juga spesifikasi hardware yang tinggi. Untuk sound, bisa menggunakan Audacity, dan seterusnya. Ya. Dan ada beberapa textbook yang juga bisa didalami untuk meningkatkan pemahaman, ya. Bisa saya share slide-nya. Ya, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk computer vision dan image processing pun seperti kita sudah bahas di kelas lain ya, di kelas computer vision dan pengolahan citra digital, banyak tools-tools yang bisa digunakan. OpenCV, TensorFlow dan seterusnya. Ya. Nah, untuk jurnal tentu akan saya jelaskan nantinya di kelas. Namun demikian, ya ada di dalam apa? Di dalam computer graphics ini, ya s- eh, namanya SIGGRAPH. Saya akan share. SIGGRAPH adalah sebuah seminar internasional 2 kali dalam setahun yang memang diperuntukkan bagi mereka yang bergerak di computer graphics ya. Ini salah satu contohnya ya. Ini adalah salah satu contohnya yang di tahun 2024 ya, yang dilaksanakan di Denver di US ya kalau saya tidak salah. Nah, ini adalah wadah seminar internasional yang dihadiri oleh betul-betul mereka yang berada di bidang computer graphics, peneliti, industri, dan semuanya berkumpul di sini. Ini adalah sebuah event yang sangat famous ya, dan didukung oleh berbagai perusahaan industri yang luar biasa pula ya. Oke, nah berikutnya beberapa tools-tools ini nanti kita akan coba lihat. Ada tools untuk processing, ada tools untuk 3D computer graphics, dan seterusnya kita akan lihat di berikutnya ya, secara lebih detail. Ya, jadi MeshLab, ParaView, dan seterusnya nanti kita coba eksplorasi perlahan ya. Eh, dan tentu banyak sekali objektifnya untuk bagian arsitek dan seterusnya. Mereka terkadang memerlukan untuk proses fotorealistik terhadap sebuah objek ya. Dan di dalam bidang fisika kita bisa melakukan simulasi fisika kemana arah apa namanya, simulasi pergerakan api ya. Ini beberapa aplikasi-aplikasinya ya. Lalu di physics simulation kita bisa lihat di sini menggunakan interactive cloth simulation ya. Di fisik lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana kalau sebuah bola diambil dan dilempar, apa yang terjadi ya. Begitu pula di FFT ini, Fourier transform ya. Ini adalah bagaimana mengekstraksi sebuah frekuensi domain dan seterusnya ya. Lalu bagaimana ketika terjadinya eh, simulasi pecahnya sebuah guci kuno dan seterusnya, kita bisa juga lakukan menggunakan computer graphics ya, rendering terhadap translucent material,
volume rendering ya, memiliki misalnya tengkorak seperti ini, bagaimana kita melakukan rendering dari tengkorak itu sehingga menjadi objek manusia ya, dan seterusnya. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kita telah memahami apa yang menjadi perbedaan antara computer graphics, vision, dan digital image processing itu sendiri dan keterkaitan satu sama lain. Demikian kelas pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita bertemu di kesempatan kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.